Siap. Dari BSI Bogor itu mau wawancara Bapak. Pertamanya kita nama Bapak siapa? Farid Helmi. Bapak kerja di sininya udah berapa lama ya? Kurang lebih 10 dari tahun 99 aja. 1999. Ya. Terus Bapak misalnya di sini di bagian apa? Di sini apa TU apa guru? Sebagai guru, pengajar, ngajar olahraga, ngajar PLH juga, termasuk eskulnya, eskul bela diri. Iya. Kalau misalnya Bapak kan kita sebenarnya mau fokusnya ke sistem pendaftaran siswa baru, tapi sebelumnya boleh tahu tentang sejarah sekolah ini nggak? Kalau ini kan taman siswa itu sejarahnya sekolah zaman dulu ya, tahun berapa sih ya lupa tuh. Pendirinya Ki Hajar Dewantoro, yang lebih paham lagi kalau lebih mengerti kan ketua yayasannya itu Pak Syarudin Ahmad, dia lebih tahu ruang lingkup berdirinya mahasiswa, visi misinya juga ada gitu. Ada visi misi di tempel itu situ ada tuh di musola, kalian bisa dekatkan pakai itu, tinggal ini aja nanti kalau nggak ditulis ulang aja. Kalau misalnya di sini struktur organisasinya biasanya dari kepala sekolah. Dari ketua yayasan, kepala sekolah, terus itu kalau organisasi di kelas misalnya ketua kelas sekolah, ketua kelas, wakil, bendahara, anak bendahara bagi berapa, sesi berapa, itu jadi bagi sama lah kalau struktur organisasi secara umumnya sama aja. Terus kalau misalnya tiap bagian-bagian itu mempunyai tugas masing-masing apa gimana Pak? Iya, punya masing-masing. Kalau bagian psikolog mengatur jadwal pelajaran, jadwal pelajaran, kesiswaan, bagian pembina osis beda lagi kan. Kesiswaan yang mengurus tentang siswaan dari kelas 7 sampai kelas 9, dari anak yang bermasalah sampai tidak bermasalah pun itu menjadi tugas. Itu ada di sini juga ada satgasnya juga untuk mengawasi anak-anak gitu di dalam sekolah dan di luar sekolah. Jadi anak pulang sekolah itu diawasi juga sampai harus pulang ke rumah. Gitu. Misalnya bagian administrasi sama tata usaha gitu. Iya, ada administrasi sama tata usaha, terus benda. Dari itu ada bendahara yayasan juga ada. Jadi dari itu ke bendahara yayasan. Jadi harus melaporkan tentang keuangan, berapa uang yang ini harus lapor pada bendahara yayasan gitu. Terus kalau misalnya menurut grafik siswanya itu tiap tahunnya naik apa? Stabil, ada naik, kadang turun. Sekarang lagi turun. Ntar naik lagi, sekarang dapat 3 kelas, bisa tahun depan 4 kelas, dapatnya turun lagi. Jadi stabil gitu, turun naik, tidak berlanjut naik ini atau tidak bertahan. Jadi di pembukanya ada mempunyai grafik naik gitu kan? Ada grafik itu ada semua di TU, ada di Mario di buku itu ada. Tahun sekian ada grafiknya, tahun sekian urun lagi siswanya. Sekarang misalnya kan kita mau bahas tentang sistem pendaftaran siswa barunya ya. Di sini kan masih manual. Iya, maksudnya kalau langkah-langkahnya bisa dirinci nggak? Langkah cara pendaftarannya, ya kalau langkah pendaftaran saya kan bawa ijazah, fotokopi ijazah. Biasanya kalau ijazah kan belum keluar, SKH dulu fotokopi. Walaupun SKH belum ada, dia bisa mendaftarkan, membeli formulir. Jadi membayar uang pendaftaran, formulir berapa di sini, nanti dia mengisi formulir, nanti diserahkan. Jadi anak itu secara nggak langsung sudah terdaftar di taman siswa, tinggal menyusul persyaratannya. Betul, persyaratan itu tinggal menyusul dan melengkapi yang belum. Kalau misalnya di sini kan pasti pas mau daftar ada dia formulirnya. Terus abis daftar itu langsung dikenain biaya. Misalnya kan kalau misalnya pertama kan pasti ada uang ibunya plus lain-lain, misalnya baju apa gitu, itu langsung satu paket apa langsung di satu paket.
Jadi ada baju olahraga, baju batik, ruang komputer, SPP, DSP ya, ngomong maksudnya DSP, terus uang OSIS itu 1 tahun, tapi ya itu kan ini tapi sudah satu paket. Tapi di sekolah sini memberikan kebijakan kepada masyarakat boleh mencicil, jadi bersama masuknya harganya 7,5, dia bisa bayar 500.000 dulu atau 400, sisanya nanti dia silakan dilunasi dengan cara mencicil. Jadi bisa meringankan betul beban orang tua zaman sekarang cari uang susah, makanya seperti itu. Kalau misalnya setiap tahunnya biaya pendaftaran itunya naik apa Pak? Tidak. Tetap stabil. Paling naik juga misalnya 700 jadi 7,5 atau 50, kadang-kadang diturunkan lagi, kadang-kadang bertahan gitu, seperti aja. Karena melihat kondisi masyarakat orang tua, jadi kerja orang tua itu apa, jadi dilihat dulu gitu. Jangan sampai dia mau sekolah susah jadi terbebani berapa, makin kasihan teman. Iya. Terus kalau misalnya selanjutnya penyediaan formulir di sekolah ini teh berapa? Tiap tahunnya naik apa jumlahnya tuh maksimalnya berapa Pak? Penyediaan formulirnya? Formulir maksimalnya kalau satu kelas itu 40, kalau kita dapat 4 kelas 16, yang sekitar 200 lah, kurang lebih 200 formulirnya. Tapi emang dari sekolah kan udah menyiapin banyak ya, beberapa hari udah bikin kita untuk beberapa tahun ke depan itu formulirnya. Kalau di sini sekolah ini ada berapa kelas sih Pak? Ada 11. Ada 11. Iya. Itu SMA-nya? Enggak, SMP 11, kalau SMA jatuhnya kelas 1, kelas 2 itu IPA-IP 1 kelas. Karena SMA sekarang kan lagi menurun, kalah Pamuran sama SMK. Ya, sekarang SMK kan SMA manapun. Sekarang lagi Pamur lagi turun. SMA PG 4 juga sama turun, SMA sekolah itu turun. Jadi lebih banyak yang ingin masuk SMK. SMK karena dari SMK itu ada satu jaminan lulus dari situ punya kalian dan skill dan mampu bisa mencari pekerjaan. Kalau SMA kan mesti harus kuliah dulu biaya lagi gitu ya. Seperti sebenarnya di sini tuh dari TK sampai SMA ada. TK ada satu yayasan, SD ada, SMP dan SMA sekolah siang. Iya. Kalau misalnya pembagian kelasnya, kan misalnya kita ada pendaftaran baru kan, misalnya ada ajaran baru, berdaftar. Terus cara pembagian kelasnya gimana Pak? Kalau apa menurut sesuai nilai raportnya yang dari SMP atau dari pendaftaran, misalnya daftar ulangnya kita pertama nih otomatis kelasnya satu kelas dari 1 sampai 40 itu 40 orang kan pasti pertama daftarnya, jadi itu dibuat kelas atau gimana? Tidak. Pada saat pendaftaran kalau siswa baru itu kita mengadakan MOS dulu kan. MOS biasanya 1 kelas Ki Hajar Dewantoro, kelas Dewi Sartika. Setelah selesai MOS baru mereka akan dibagi kelas, diacak ulang. Tidak yang pertama seperti itu. Jadi dilihat pembagiannya menurut nilai. Iya. Dari SMP-nya itu. Iya, dari nilai ijazah atau nilai hasil ujian nasionalnya gitu dikatakan. Jadi biar seimbang. Terus sekarang mas terakhir ya Pak ya? Pertanyaan terakhir. Boleh. Oh iya, tambahan itu Pak. Kalau misalnya ada siswa baru masuk, misalnya kelas 2 SMA kan, dia pindahan dari sekolah. Dia itu termasuk datanya termasuk siswa baru atau gimana? Siswa baru. Maksudnya siswa baru dia bayar tetap jadi kayak orang baru, jadi bayar betul. Sama kali. Iya. Cuma berbeda kalau pindahan itu. Jadi kalau ini biasanya 700 jadi 1 gitu. Yang kan ada biaya mutasi, harus ada laporan ke dinas pendidikan. Kalau misalnya ada murid baru itu di sini diseleksi nggak Pak? Maksudnya kan ada syarat-syaratnya kalau misalnya mau sekolah sini pindahan, kan misalnya ada yang bekas dari sekolah itu bandel, kalau misalnya terlalu bandel sini nggak diterima atau nilainya gimana gitu, jadi pikiran ada sekolah. Untuk seleksi seperti itu seperti SMP ada ya,
kenapa ke sekolah, kenapa pindah, alasannya apa. Satu alasan karena orang tua pindah, alasannya karena di sekolah sana dia nggak betah di jalan sekolah. Itu kalau alasannya terlalu ini, di sekolah kami itu tidak menerima, apalagi anak-anak yang selalu berbuat bermasalah, nanti di sekolah ini pun bisa bermasalah gitu. Jadi mungkin bisa diambilkan untuk mencari sekolah yang lain aja gitu. Karena nggak mau, tidak terlalu berani ngambil resiko juga. Iya sekarang. Di sini kalau misalnya persyaratan apa pendaftaran itu dijabarin lagi Pak, bisa nggak? Misalnya kan fotokopi ijazah. Ya, potensinya foto 2x3 kan untuk itu nanti, terus 3x4 2 lembar, terus fotokopi NISN nomor induk nasional itu, terus fotokopi ijazah, terus fotokopi SKU juga, fotokopi akte kelahiran. Nah itu aja yang saya tahu seperti itu. Kalau di sini masih ada fotokopi formulir nggak Pak? Formulir pendaftaran? Iya. Ada sih, harus nyari kemarin ya. Cari-cari dulu. Ya, sama brosurnya ada. Nah, brosur ada, cuma dicari dulu nih di loker saya ada apa enggak gitu. Ya udah, ini pertanyaan terakhir ya Pak, pendataan untuk harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya gimana? Ya harapannya harus lebih baik lagi. Bagaimana caranya memotivasi masyarakat, penilaian masyarakat untuk bisa mendaftarkan siswa-siswinya ke taman siswa. Nggak ada motivasinya. Terima kasih ya Pak Oke, dan waktunya. ya. Oke, sama-sama. Nanti